وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di program acara Fatwa Seputar Anak. Yang lalu kita telah pelajari hukum memberikan nama kepada anak dengan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas bahwasanya ikhwah, apabila nama tersebut yang berasal dari salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Karim, itu didahului oleh alif lam al-Karim, ya, maka ikhwah dalam masalah ini sebagian ulama menyebutkan tidak dibolehkan. Namun sebelum itu ikhwah, ada yang disepakati yang nggak dibolehkan, yaitu memberikan nama kepada anak dengan nama yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, di mana manusia tidak punya sifat itu sedikit pun yang terkandung dalam makna daripada nama tersebut. Seperti Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, maka manusia tidak boleh memberi nama anaknya dengan Ar-Rahman. Abdurrahman boleh, karena Ar-Rahman itu, sifat Ar-Rahman itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada sifat makhluk. Demikian ikhwah. Atau nama Allah seperti Allah. Allah itu hanya boleh Allah yang punya nama Allah. Adapun makhluknya nggak boleh memiliki nama Allah. Demikian ikhwah. Ilah, ya, ilah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya nggak boleh bernama dengan nama Allah, ilah. Demikian ikhwah. Kemudian selanjutnya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang di dalamnya itu ada juga terkandung makna sifat makhluk. Seperti ikhwah, ya, contohnya mendengar. Ya, Allah punya sifat mendengar, makhluk juga punya sifat mendengar. Tapi tentunya hakikatnya tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya Allah itu maha, tidak ada batas sama sekali. Beda halnya dengan makhluk. Ya, beda halnya dengan makhluk. Melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat melihat.
Makhluk juga punya sifat melihat, tapi pada hakikatnya berbeda dengan sifat melihatnya Allah dengan sifat melihatnya makhluk. Walaupun dalam lafaz itu sama-sama melihat. Ilmu, Allah Subhanahu wa taala punya sifat ilmu. Manusia juga punya ilmu, ya. Tapi tentunya ilmunya manusia tidak sama dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama menggunakan lafaz ilmu. Demikian ikhwah. Jadi di dalam makna itu, dalam makna nama Allah itu terdapat makna di mana di situ ada juga sifat, ada juga terkandung sifat makhluk dari nama tersebut. Contohnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, rahim misalnya, rahim. Manusia juga punya sifat rahim, tapi tentunya hakikatnya beda antara sifat manusia yang rahim dengan sifat Allah yang rahim. Kalau Allah memiliki rahim itu sifatnya maha, ya. Nama Allah ada rahim, di dalamnya terkandung sifat maha. Tapi manusia ya punya juga sifat rahim, tapi dia sifatnya tidak pakai maha. Kemudian apakah manusia boleh diberi nama rahim? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya Nabi itu terhadap orang mukmin raufun rahim. Ada nama rahim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, ya. Itu adanya sifat yang dari kandungan nama itu terdapat sifat manusia di situ. Ada kandungan di situ sifat manusia. Untuk masalah ini, untuk nama yang seperti ini, seperti yang kita katakan tadi, melihat, mendengar, ya, melihat dan mendengar, apalagi dan lain-lainnya. Para ulama membagi pada dua, ya, pada dua. Ada yang menggunakan alif dan lam, dan ada yang tidak menggunakan alif dan lam. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya apabila dia tidak menggunakan alif dan lam, maka dibolehkan, ya. Maka dibolehkan, demikian. Kemudian kalau dia kalau yang pertama tadi, kalau dia tidak menggunakan alif dan lam, maka dibolehkan. Tapi kalau menggunakan alif dan lam itu enggak dibolehkan. Seperti Allah itu punya nama Rahim, Ar-Rahim, ya, punya nama Ar-Rahim. Kemudian manusia bagaimana? Boleh nggak memiliki nama Rahim? Kalau dia nggak pakai alif dan lam, dibolehkan. Allah itu punya nama Al-Karim, ya, Al-Karim, Aziz, ya, Al-Aziz, pakai alif dan lam, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia boleh, tapi nggak pakai alif dan lam. Aziz, ya, Aziz, Karim, demikian ikhwah, ya. Kemudian ikhwah, ada juga para ulama yang mengatakan boleh, nggak ada masalah, ya. Walaupun manusia boleh memakai nama salah satu nama-nama Allah, ya hanya sekedar nama, walaupun dia pakai alif dan lam, Dalil mereka yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan seperti pejabat Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Yusuf, wa qalat imra'atul aziz, berkata istrinya Al-Aziz. Allah sebutkan dengan sebutan alif dan lam, padahal dia makhluk. Apalagi dalil mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa, innaka anta al-a'la. Innaka anta al-a'la, ya Musa, engkau yang memenangkan, ya, engkau yang tinggi. Al-a'la, ada alif dan lam. Padahal dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, sabbihisma rabbika al-a'la. Sama-sama al-a'la, ini juga al-a'la. Dari sinilah ikhwah, sebagian ulama menyebutkan ya nggak apa-apa, pakai alif dan lam juga nggak apa-apa, asalkan dia hanya sekedar nama,
Ya tentunya alif dan lamnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu beda ya maknanya. Nama Allah yang pakai Al-A'la dengan dengan manusia yang disebut dengan Al-A'la juga. Nabi Musa disebut Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia Al-A'la, ya tentunya pada hakikatnya beda walaupun lafaznya sama. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah contoh. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mu'min. Rasulullah SAW juga menyebutkan seorang mukmin, ada al-mu'min juga. Permisalan ada satu pohon, permisalan dia sama seperti permisalan seorang mukmin. Kamathali al-mu'min. Gitu. Sesungguhnya ada satu pohon yang dia itu seperti permisalan seorang mukmin. Rasulullah menyebutkan mukmin di sini adalah al-mu'min. Inilah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, inilah. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau nggak pakai alif lam boleh, kalau pakai alif lam nggak boleh. Ternyata ada nama-nama itu juga dengan menggunakan alif dan lam. Padahal tujuannya kepada makhluk. Demikian ikhwah. Yang mengatakan tidak boleh kalau nggak pakai alif dan lam itu baru dibolehkan seperti nama seorang sahabat Hakim, ya, Hakim bin Hizam nggak pakai Hakim itu adalah nama Allah karena dia nggak pakai alif dan lam maka dibolehkan. Intinya ikhwah ada khilafiyah dengan para ulama di sini antara boleh dan tidaknya terkait dengan adanya penggunaan alif dan lam di belakang nama tersebut. Intinya ikhwah begini saja, ini masalah khilafiyah, sebaiknya udahlah tidak usah gunakan nama Allah. Ya, kalau di sana ada nama Allah maka tidak dibenarkan. Jangan kita menamakan nama anak kita dengan salah satu dari nama anak Allah, dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari khilafiyah seperti ini. Ya, baik yang mengatakan pakai alif lam boleh, yang mengatakan tak pakai alif dan lam baru dibolehkan. Kalau pakai alif lam enggak dibolehkan. Baik yang menyebutkan bahwasanya apabila di situ dia dinamakan dikarenakan ada sifat dia di situ. Ya, apabila dia dinamakan ada sifat dia di situ maka enggak dibolehkan. Tapi kalau penamaannya aja hanya sekedar nama, tidak dikarenakan dia punya sifat seperti itu maka enggak dibolehkan. Maka dibolehkan. Ikhwah, daripada kita masuk dalam masalah khilafiyah di sini, mendingan ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya beliau mengatakan sudah al-ahwat, begitu. Sebaiknya ataupun lebih amannya tinggalkan. Menamakan anak kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pakai alif dan lam dan yang tak pakai alif dan lam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Lebih aman. Banyak nama-nama lain ikhwah, ya, banyak nama-nama lain. Tapi di sini penulis menyebutkan kalau dia pakai alif dan lam enggak dibolehkan, tapi kalau pakai alif dan lam, kalau dia enggak pakai alif dan lam sebelumnya, ya, seperti Al-Aziz maka enggak dibolehkan. Tapi kalau enggak pakai alif dan lam maka dibolehkan. Seperti Azizun aja, Azizun, bukan Al-Aziz. Allahu a'lam bissawab.